Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami di sini kelompok 10 akan mempresentasikan tentang permohonan pajak luar negeri atau pajak penghasilan pasal 24. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dahulu, perkenalkan kelompok kami, yaitu saya Valia Zarfa Sabrina, dan Yehezkiel Krisyanto, dan Nasri Robina Nahyar. Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan BP dalam negeri atau DN. Lalu pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, itu wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan yang pertama yaitu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua ialah fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Namun, atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kemampuan wajib pajak atau force majeure. Dalam menghitung batas pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan oleh yang pertama penghasilan dari saham atau sekuritas, atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lain. Yang kedua ialah bunga atau royalti dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti sewa. Yang keempat ialah penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat ialah penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan negara tempat pihak yang membayar atau dibebani oleh imbalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Obi. Next step. Dalam menghitung batas pajak yang boleh dikreditkan sumber penghasilan ditentukan oleh yang pertama penghasilan BUT, negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan. Yang kedua penghasilan dari pengalihan hak penambangan dan tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan, negara lokasi penambangan. Yang ketiga keuntungan karena pengalihan harta tetap, negara tempat harta tetap. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian suatu BUT negara tempat BUT. Next. Penggabungan penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari usaha. Yang kedua, penghasilan-penghasilan lainnya. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan ditetapkan sesuai KMK. Yang terakhir, penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Tata cara perhitungan kredit pajak luar negeri. Ketentuan mengenai jumlah pajak luar negeri yang boleh dikreditkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan jumlah pajak terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Yang kedua, jumlah tertentu seperti poin 1 dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan
dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Egi. Oke, jadi selanjutnya di sini ada kemungkinan penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara. Jadi perhitungan kredit pajaknya dilakukan sesuai masing-masing di kebijakan negara tersebut. Lalu selanjutnya ada penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai perbandingan di poin kedua. Di sini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, yaitu diatur dengan peraturan pemerintah dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan selanjutnya ada apabila ternyata pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, atas kelebihan tersebut tidaklah dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan terutang tahun berikutnya. Maka kelebihan itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan dan tidak dapat dimintai restitusi atau pengembalian. Jadi prinsip dasarnya, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung atas dasar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Dengan demikian, digabungkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau tahun pajak sesuai keputusan Menteri Keuangan untuk penghasilan berupa dividen. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengukur kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, penyertaan modal wajib pajak dalam negeri sekurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor. Lalu yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal sebesar 50% atau lebih dari jumlah saham yang disetor. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.